2, 3. Pengetahuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apakah kamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, pagi hari ini kita akan bicara tentang Petrus dan ada batu karang dan jemaat. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Ayat 13 berkata, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jadi Yesus ingin tahu, bertanya kepada mereka, siapakah Anak Manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia. Jadi Yesus ingin tahu apakah mereka mengenal Yesus dengan benar. Kenapa Yesus tanya? Karena murid-murid ini dekat dengan dia. Tetapi ternyata orang yang dekat dengan Yesus belum tentu dia mengenal Tuhan. Sama-sama kita Kristen, sama-sama kita percaya sama Tuhan, tapi iman percaya saya dengan saudara itu sangat-sangat berbeda. Satu dengan yang lainnya itu berbeda. Maka saya bilang, setiap langkahmu dan sampai detik ini, setiap bisnis yang dia mau kerjakan selalu gagal dan gagal. Karena apa? Dia percaya Tuhan ke gereja, tapi dia juga percaya pada dukun. Dukun bilang, mandi 7 kembang, dia ikuti. Sebagai hamba Tuhan, saya bilang, "Pak, ini udah salah. Lu mau marah, silakan, tak apa-apa. Marah wajar, tapi demi kebaikan." Tapi sampai sekarang dia nggak mau dengar. Silakan. Setiap kali sudah mau deal, tanda tangan, gagal. Kenapa? Sama kita beriman. Sama juga begini. Rambut di kepala kita sama hitam, ya. Tapi cara berpikir kita, cara bertindak kita itu akan beda. Jangan dilihat dari badan besar, jangan dilihat dari dia rambut sudah putih. Harusnya makin bertambah usia kita, makin bertambah rambut kita menjadi putih, maka tingkah seseorang, cara dia berpikir, cara dia berkata-kata, cara dia beretika, itu akan terukur, terlihat di sana. Kenapa orang suka bilang, jangan kayak anak-anak? Kenapa sih? Dan dikatakan jangan kayak anak-anak itu bukan kepada anak-anak. Betul kan? Itu tidak disematkan kepada anak-anak. Nah, sama dengan Yesus ini tanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa saya ini? Tetapi ternyata jawaban mereka, ada yang mengatakan engkau Elia, Yohanes Pembaptis.
Yeremia. Ternyata Yesus masih lihat, kok mereka sudah sama-sama dengan saya, tapi mereka tidak mengerti, tidak tahu siapa saya sesungguhnya ini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, berarti, kenapa ini tidak berpindah ya? Berarti harus mengenal Tuhan secara benar. Waktu kita percaya pada Yesus, maka saya harus kenal Tuhan secara benar. Saya harus percaya, kenal. Mengenal Tuhan secara benar, ini harus membawa satu perubahan hidup. Ternyata waktu saya percaya pada Yesus, tidak hanya sampai pada saya ke gereja. Yang kedua, saya dibaptis. Bukan di sana ternyata ukurannya. Saya percaya pada Yesus dan saya harus dibaptis. Bukan di sana dia bilang, oh dia sudah Kristen. Tetapi ternyata ada kata yang jauh lebih penting adalah perubahan hidup. Perubahan hidup di dalam Tuhan. Apakah mulut saya ini berubah? Apakah kaki saya ini lebih mencintai persekutuan dengan Tuhan, atau kaki saya ini lebih suka pergi ke tempat-tempat yang tidak memuliakan nama Tuhan? Orang, jangan pernah saudara percaya dengan dia berkata begini, saya sudah berubah. Tidak. Perubahan itu bukan dari mulut dia, tapi harus ada orang yang melihat perubahan itu betul tidak. Paham maksud saya ya? Kalau dia bilang, saya sudah berubah, perubahan itu bukan di dia sendiri yang memberi penilaian. Jangan menjual Kristus hanya untuk supaya orang percaya. Tidak. Jangan menjual Kristus supaya orang melihat, oh dia anak Tuhan, saya bisa berbisnis dengan dia. Enggak. Bukan di sana tolak ukur. Jadi mesti lihat, betul tidak ada sebuah perubahan. Filipi 3 ayat 8, Rasul Paulus berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Saya bahas ada kata yang pertama, rugi. Paulus ini orang terpelajar satu. Kedua, dia orang kaya. Dia bukan orang yang berkekurangan. Dia orang terpandang, pintar, terpandang, kaya lagi. Punya kedekatan dengan penguasa. Makanya pada waktu dia ingin membunuh orang-orang percaya, dia cuma minta surat dari kerajaan. Kasih saya surat, saya pergi basmi mereka, saya bunuh mereka. Berarti dia orang berpengaruh. Tetapi lihat di sini, waktu dia mengenal Tuhan, segala kebanggaan dia bilang rugi. Karena pengenalan. Waktu kita mengenal sama Tuhan, poinnya apa yang kita ambil? Nggak ada yang kita bisa sombongkan sama Tuhan. Amin. Nggak ada. Siapa sih kita? Nggak ada. Paulus orang hebat, terpelajar, tapi dia berkata, karena pengenalan Kristus Yesus. Waktu dia mengenal Kristus, dia langsung
saya tidak ada apa-apanya ternyata. Rugi. Ada satu kerugian besar dalam hidup saya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan. Kenapa dikatakan melepaskan? Melepaskan berarti melucuti. Jas, orang pakai jas, bangga sekali. Tapi dengan lain kata Paulus mau bilang, waktu dia mengenal Tuhan, ternyata tidak ada apa-apa. Nggak ada. Melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah. Sampah. Aduh. Harta, kekayaan, pangkat, jabatan. Waktu dia mengenal Tuhan, dia bilang, itu sampah. Nggak ada artinya. Sampah itu tidak ada artinya. Karena pengenalan akan Kristus. Supaya aku memperoleh Kristus. Ini luar biasa sekali dikatakan. Supaya aku memperoleh Kristus. Berarti apa yang dahulu dia anggap itu luar biasa, kebanggaan. Tapi pada waktu dia mengenal Kristus, itu satu hal yang membuat dia bangga. Saya bisa kehilangan semua, tapi jangan sampai kehilangan Kristus. Ini harus kita pegang, jemaat harus sadar. Hartamu bisa hilang, apapun bisa hilang, tapi jangan pernah hilang Kristus. Karena kalau sudah hilang Kristus, maka hilanglah hidupmu untuk masuk ke dalam tanah yang dia janjikan, yaitu surga yang kekal. Jangan pernah merasa kita, Tuhan, saya ini kuat. Tuhan bilang, enggak. Kamu kuat itu karena aku. Kamu sehat itu karena aku. Kamu diberkati karena aku. Pengenalan akan Kristus itu penting. Tetapi apa katamu? Yesus tanya kepada murid-muridnya. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus. Ditanya sama Yesus. Dan hanya satu murid yang berkata, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini luar biasa, keluar dari seorang namanya Simon Petrus. Dia berani menjawab pertanyaan daripada Yesus. Simon Petrus bilang, Anak Allah yang hidup. Bukan yang mati, tapi yang hidup. Dia percaya itu. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Perhatikan, ini ayat dikatakan berbahagialah. Ternyata pengenalan kita sama Tuhan akan membuat kita bahagia. Bahagia bukan diukur dari jumlah materi. Ada uang, kita berseri-seri. Nggak ada uang, muka pepaya. Tergantung. Tapi ada uang, tidak ada uang. Pengenalan kita sama Yesus itu membuat hati kita itu bersuka cita. Membuat hati kita berbahagia. Karena apa? Pengenalanku pada Kristus jauh lebih penting daripada 100 juta yang aku dapatkan hari ini. Itu berbeda. Sangat berbeda. Nah, saudara, firman Tuhan berkata, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Berarti
mulut daripada Simon ini, Petrus ini, dia diurapi oleh Bapa supaya Petrus ini ngomong, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau mulutmu diurapi oleh Tuhan, maka orang yang sakit disembuhkan. Tapi mulutmu tidak baik, orang lain akan terluka. Tapi ketika mulutmu diurapi oleh Tuhan, kita mau kerja, orang bilang, ngapain? Sini saja. Di komplek rumah kami, saya tidak tahu apa yang mereka main itu, tapi bisa-bisa dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Saya ngeri sekali lihat ini bapak-bapak ini. Apa yang dikerjakan? Hanya 26, 35. Saya kadang-kadang berpikir, itu hanya senang sesaat, hahaha, ketawa sesaat. Tapi anak di rumah sedang meminta susu, istri di rumah sedang menunggu ada hasil yang akan dibawa. Bukan hanya senang sesaat. Karena apa? Situasi sudah bilang, udah, nggak usah kerja, bensin habis, mending duduk di sini. Cuma dapat kopi Indomie. Tapi orang yang percaya sama Tuhan, saya akan jemaat El Shaddai ini, memang boleh situasi sulit. Tapi ingat, mulutmu ketika memperkatakan, saya percaya Tuhan ada besertaku, saya percaya pasti Tuhan akan tolong saya. Percaya, karena mulut Simon Petrus ini diurapi oleh Bapa. Bapakku yang di sorga mengurapi mulut daripada Simon Petrus ini. Maka perkataan apa? Perkataan firman. Saya katakan, saya bisa, saya kuat, saya diberkati, saya dibukakan jalan oleh Tuhan, saya percaya. Kata berbahagia ada 3 hal yang terjadi. Kata berbahagia itu adalah Yesus yang telah menebus dosa saya. Yang kedua, kata berbahagia adalah kita dilayakkan untuk memanggil Dia Bapa. Berarti kalau kita panggil Dia Bapa, berarti kita bisa curhat, sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Itu berbahagia loh. Karena yang engkau curhat adalah Bapa yang mempunyai langit dan bumi serta segala isi. Amin. Jangan curhat sama manusia. Curhat sama manusia, dia terbatas. Curhat sama kami, kita bantu dalam doa. Tapi di sini Alkitab berkata, kita dilayakkan untuk memanggil Dia Bapa. Bapa, aku tidak bisa ini. Bapa berkata, tidak, mulutmu aku yang urapi. Jangan kamu pergi. Yang ketiga, kenapa membuat kita berbahagia? Ternyata kita dijanjikan surga. Kalau Tuhan berjanji, maka Dia akan menggenapi. Kalau Tuhan berjanji, Dia tidak pernah mengecewakan. Kalau Tuhan berjanji, maka timingnya itu, waktunya itu pas. Tidak lebih, tidak mundur, tapi pas pada waktunya.
Ayat selanjutnya berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Yesus langsung berkata, engkau adalah Petrus. Yang tadinya namanya Simon, langsung engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini luar biasa perkataan ini. Namanya dari Simon langsung berubah jadi Petrus. Ada berapa banyak kita ketika kita dibaptis, kita dikasih nama Alkitab. Tapi saudara pergi lihat di daerah Manado, namanya bisa mungkin Yohanes, namanya mungkin Petrus, namanya mungkin Simon, namanya mungkin Lukas. Tapi Lukas, Simon, Yohanes, Matius ada di penjara. Harusnya nama yang diberikan sama kita pada waktu kita dibaptis ini membawa satu perubahan. Dan Yesus berkata, Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya apa? Dengar baik ya. Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya kalau bilang tidak akan menguasainya apa? Nggak bisa disentuh. Betul ya? Tidak akan menguasainya. Artinya hidupmu ketika menjadi jemaat yang kuat, apapun yang dibuat oleh iblis bagi hidupmu tidak pernah akan terjadi. Karena yang melindungi adalah Tuhan. Sama, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Kalau pelayanan ini didirikan oleh Tuhan, kita ini hanya pengantar, maka tidak ada seorang pun. Karena apa? Alkitab jelas, alam maut tidak akan menguasai. Ini yang perlu kita lihat, bahwa Simon berubah namanya menjadi Petrus. Petrus batu karang. Pada waktu Yesus bertanya sama kita, maka kita harus berrespon. Ini lihat baik, ada kata berrespon. Artinya respon kita terhadap segala sesuatu itu menentukan pilihan kita. Tuhan bicara kepada Nuh, Nuh, aku akan mendatangkan air bah. Nuh bilang, bagaimana mungkin? Enggak, saya sudah kesel lihat ini orang-orang jahat. Jadi Nuh, aku suruh kamu buat bahtera, dan sambil kamu KKR. Jadi sambil Nuh buat bahtera, ambil kayu, dia pahat, sambil dia bilang, hei, bertobat. Mereka bilang, no. Ada berapa banyak orang yang mendengar khotbah, justru dia punya defend balik. Defend balik apa? Apa itu Yohanes bicarakan? Apa itu pendeta itu bicarakan? Kira-kira itu yang terjadi pada zaman Nuh. Nuh lagi buat bahtera, dia lagi khotbah, mereka tidak mau dengar. Nuh bilang, bertobat, siapkan dirimu, karena akan datang air bah, akan datang hujan besar. Mereka bilang, Nuh, panas begini, nah, tidak ada air bah yang akan datang, hujan pun tidak ada. Sama seperti kita sedang memasuki musim kemarau panas. Nuh bilang, ya sudah, saya bicara, tapi kalian tidak mau dengar, silakan. Nuh buat terus.
Alkitab mencatat bertahun-tahun Nuh itu buat bahtera, tapi tidak ada seorang pun yang mau percaya dengan dia. Saya khawatirnya kita banyak mendengar firman Tuhan, tapi kita justru menolak firman Tuhan. Mungkin tidak sama seperti orang-orang zaman Nuh yang berkata, "Nuh, sudah gila, sudah gila." Tapi mungkin hatimu sedang duduk dan berkata, "Ini pendetaku ini gila. Dia suruh saya bertobat." Tapi pada saat Nuh selesai buat bahtera, Tuhan bilang, "Nuh, engkau dan seisi rumah." Dan apalagi yang masuk di bahtera? Apalagi yang masuk di bahtera? Binatang. Waktu binatang lagi masuk ke bahtera itu, orang-orang yang hidup bilang gini, "Ini sudah gila, ini tambah gila ini Nuh. Tambah gila dia." Binatang dia taruh di bahtera. Lihat, kasih karunia Tuhan itu sampai hari ini terbuka. Tapi ketika kita tidak responi, jangan satu saat berlinang air matamu dan berkata, "Tuhan, kejam amat Tuhan." Lantas kita nyanyi, "Tuhan, masihkah kau mendengarkan doaku?" Tuhan bilang, terlambat. Nuh, panggil itu keluargamu, anak-anakmu, dan hewan-hewan. Waktu masuk, Alkitab sangat-sangat jelas mengatakan, yang menutup pintu itu bukan Nuh. Kalau saudara baca, teliti baik-baik. Yang tutup itu pintu bahtera itu bukan Nuh, tapi Tuhan sendiri. Pada waktu mereka sudah masuk, maka disitulah datang hujan rintik itu. Baru orang mulai bilang gitu, "Aduh, jangan-jangan hujan mulai besar, mulai terjadi banjir." Baru mereka, "Nuh, buka pintu." Alkitab katakan, Nuh mau buka tuh pintu, nggak bisa buka. Karena apa? Tuhan yang tutup itu pintu. Ini bicara kepada kita. Pintu anugerah Tuhan itu sampai detik ini masih terbuka. Jangan sampai pintu anugerah itu tertutup dan engkau sudah tidak bisa lagi buat apa. Respon panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Respon dengan baik. Yang kedua, Tuhan mencari orang yang siap. Petrus ini dipersiapkan untuk membangun jemaat. Dia dipersiapkan. Dia harus punya kesiapan hati. Tuhan, saya harus siap untuk melayani. Saya harus siap. Pendeta Yusuf Manubulu ya. Dia hanya sebetulnya menjelaskan tentang kenapa orang yang tidak mengenal Tuhan sampai dia mengenal Tuhan, dan dia menjelaskan tentang siapa Yesus Kristus. Tetapi saudara tahu, dia ditangkap. Dia hanya menjelaskan itu. Tapi dari polisi datang, tangkap ini pendeta. Tapi saya mau bilang, apakah dengan dia ditangkap, dia tidak bisa lagi menyampaikan firman? Dia masih menyampaikan firman. Lihat, artinya apa? Pendeta Yusuf Manubulu nak bilang gini, "Ya Tuhan, ternyata pengenalanku sama Tuhan membuat saya difitnah, saya ditangkap, dan sekarang dia sedang dipenjara." Dan kita berdoa supaya kasusnya bisa selesai. Hanya karena dia bicara di YouTube. Tetapi apakah tantangan itu membuat dia mundur? Nah, Pendeta Saifuddin Ibrahim sekarang di Amerika. Dia
ambil barang-barang rongsokan. Kalau di Amerika itu barang rongsokan masih bagus. Tapi highline-nya di Indonesia, Pendeta Saifuddin Ibrahim jadi gembel di AS. Apa itu membuat dia mundur? Enggak. Petrus, waktu Yesus bilang kamu akan jadi batu karang. Batu karang apa sih? Batu karang itu ada di langit. Dan batu karang itu setiap detik dan setiap saat diterpa oleh gelombang badai yang datang. Betul? Kan kalau saudara pergi ke laut, lihat, wih, batu karang dihantam tuh, wah, pecah dia. Nah, nggak pernah pecah. Artinya apa? Sama. Waktu dia berdiri di tengah-tengah, datang badai, wah, mundur dia, cengeng. Nah, dia akan tetap berdiri, kuat. Tuhan, makasih. Saya kuat untuk menghadapi ini semua. Tuhan, saya tahu. Minggu kemarin saya khotbahkan, Yesus memegang tangan kanan kita dan memberi kita apa? Kemenangan. Itu yang harus saya dan jemaat pegang. Selama engkau punya Tuhan, badai apapun yang datang, engkau tetap akan tersenyum. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Sambil nyanyi dan sambil mulutmu, kata-katamu diurapi oleh Tuhan. Maka anakmu yang sedang sakit, Tuhan, aku percaya saya tidak punya uang ini. Aku percaya mujizat itu terjadi. Maka kesembuhan Tuhan itu bisa terjadi. Tidak gampang dia menyerah. Dan yang ketiga, Tuhan tidak mencari kekurangan kita. Tuhan tidak melihat, oh ini Petrus ini punya kekurangan ini. Nah, siapakah kita ini? Mencari kekurangan. Tapi justru orang-orang yang kekurangan, justru orang-orang yang merasa dirinya bodoh, tidak mampu. Musa pada waktu Tuhan bilang, Musa, kamu yang pergi bebaskan bangsa Israel di Mesir. Musa bilang apa? Tuhan, saya tidak pintar apa? Bicara. Tuhan bilang, Musa, aku yang sertai. Pergi, lepaskan bangsa Israel dari jajahan Mesir. Kita bodoh, tapi kalau Tuhan sertaimu, itu luar biasa. Kita nggak mampu. Memang orang bilang kamu nggak mampu, terima saja. Tapi jangan terbawa dengan kata-kata dia. Harus kita tahu, ya, memang saya tidak mampu, tapi saya punya Tuhan. Saya percaya saya akan melihat ketika saya penuh dengan pujian dan saya percaya Tuhan akan buka jalan buat saya. Manusia bisa tutup jalan saudara. Manusia bisa, oh saya buat dia begini, saya buat dia begini. Itu manusia. Tapi Tuhan bilang, jalan anak. Kalau saudara perhatikan, baca betul-betul ini Alkitab. Waktu Musa lihat dan orang Israel lihat depan itu laut, maka tua-tua dari orang-orang Israel itu marah pada Musa. Lihat, orang kalau tidak melihat jalan Tuhan, dia akan momen. Dia akan marah. Apa mereka bilang? Musa, mendingan kami mati di Mesir. Tapi Musa, Tuhan bilang, Musa, angkat tongkat, pukul itu keluar. Dia doa sama Tuhan, Tuhan, saya sudah dikata-katai sama tua-tua. Itu tua-tua loh. Tapi Musa dengan tenang, dia pukul. Ketika dia pukul, lihat, air laut itu terbelah. Sungguh orang Israel baru lihat. Mereka kalau lihat laut terbelah,
baru mereka bersuka cita. Tapi mereka tidak melihat laut terbelah. Yang ada apa? Sungut-sungut. Tua-tua itu marah pada Musa. Mereka mau lempar dengan batu pada Musa. Tapi Musa tenang. Musa cuma bilang, Tuhan, aku tahu Tuhan, Engkau pembebas. Maka ketika jalan itu terbuka. Sekarang jalan sudah terbuka. Mereka jalan di tengah-tengah air. Mereka jalan terus. Tapi lihat, Firaun dengan orang-orang yang berkuda itu masuk mengejar. Di sanalah Tuhan bilang sama Musa, pukulkan kembali tongkatmu itu Musa, dan air itu akan kembali lagi seperti semula. Tuhan belum menjawab doa, jangan pernah bersungut-sungut keluar dari mulut. Jangan pernah kita seperti tua Israel yang marah, bahkan mereka mau lempar batu kepada Musa. Berarti mereka ingin apa? Musa pemimpin Israel itu mati. Jangan pernah marah. Tuhan, kok ikut Tuhan tambah susah ya? Kok ikut Tuhan tambah menderita ya? Ikut Tuhan tambah sulit. Tapi Tuhan mau buktikan, tidak. Kenapa harus ada laut di depan? Tuhan ingin mengajari Musa dan orang Israel agar mereka mau berseru pada Tuhan, bukan bersungut-sungut. Kenapa ada masalah dan pergumulan dalam hidup saya dan saudara? Agar Tuhan mau ajari saya dan saudara, kamu dan aku mau berteriak sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan, bukan minta sama manusia, tapi minta sama Tuhan.